Perlawanan-perlawanan saat Belanda berkuasa di Lombok. Setelah resmi berkuasa di Lombok, Belanda kemudian membangun pemerintahan baru dengan menyertakan berbagai pihak. Di Lombok bagian timur, termasuk wilayah Lombok Tengah yang sekarang, pada tanggal 27 April 1895, Belanda membentuk Onderafdeling yang terdiri dari 8 distrik, yaitu pertama, Pringgabaya di bawah Raden Wiranom, 2. Rarang di bawah Raden Satriaji, 3. Masbage di bawah Raden Melaya Kusuma, 4. Praya di bawah Mami Bangkul dan Mami Sapian, 5. Sakra di bawah Mami Kertawang, 6. Batu Kliang di bawah Mami Ginawang, 7. Kopang di bawah Mami Mustiaji, 8. Jonggat di bawah Raden Widana. Sedangkan untuk Lombok Barat, Belanda pada tanggal 16 Mei 1895 membentuk 4 distrik, yaitu 1. Ampenan, 2. Bayan, 3. Tanjung, dan 4. Gerung. Berbeda dengan Lombok bagian timur, jika di Lombok bagian timur yang diangkat Belanda menjadi kepala distrik adalah orang-orang Sasak yang terlibat dalam perlawanan terhadap Kerajaan Mataram, maka kepala distrik yang ada di Lombok bagian barat adalah orang-orang yang murni pilihan Belanda. Bahkan beberapa orang diambil dari luar daerah. Salah satunya adalah Putu Gria yang berasal dari Buleleng. Masalah kemudian muncul ketika Belanda mulai menarik pajak dari beberapa tanah yang ada di Lombok. Adapun jumlah pajak yang dipungut adalah di Lombok Barat, pajak untuk satu denah tanah sekitar 5.832 meter persegi adalah 150 buntelan padi. Sedangkan untuk Lombok bagian timur adalah 75 buntelan padi. Perlawanan pertama yang muncul akibat dari pemungutan pajak ini adalah terjadi pada bulan Juni 1896. Dua orang pahlawan Perang Praya 1891 yaitu Mami Ocet Talib dan Haji Ali Dewa melakukan perlawanan terhadap kepala distrik Praya dan polisi Belanda. Aksi-aksi yang dilakukan Haji Ali Dewa dan Mami Ocet Talib kerap kali merepotkan Belanda. Berbekal penguasaan Medan, dua orang ini kerap keluar masuk hutan yang ada di sekitar Praya. Pada bulan Juli 1896, seorang Sasak bernama Lalu Badil bersama dengan kelompoknya bergabung dalam kelompok Haji Ali Dewa dan Mami Ocet Talib. Tercatat, aksi-aksi mereka sungguh sangat merepotkan kepala distrik Praya. Salah satu aksi yang terekam dalam banyak catatan adalah menyerbu penjara Belanda di sisi Lotim dan membebaskan 40 tahanan. Meskipun akhirnya perlawanan kelompok ini dapat dipadamkan, namun itu sama sekali tidak menyurutkan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda di tempat lainnya. Di awal tahun 1900-an, perlawanan terhadap Belanda semakin banyak. Beberapa di antaranya adalah Perang Apitai, Perang Praya III, Perang Pringgabaya I dan II, Perang Tuban Sengkol, dan Perang Batu Grantung Anyar Bayan. Yang menarik dari episode perlawanan tahun 1900-an ini adalah beberapa pejuang Sasak yang ditangkap dan dibuang Belanda ke daerah luar Lombok seperti Sika, Nusa Tenggara Timur, Bovendigul, Deli, Swalunto, Banyuwangi, Batavia, Bandung, Cirebon, dan Aceh justru menjadi motor pergerakan perlawanan terhadap Belanda di daerah buangan tersebut. Sebutlah Lalu Pujut dan Mami Padma dari Sengkol, Mami Ulan dari Batu Jai, Papu Ayu, lalu Anting, Sirawi, dan Sukur dari Pringgabaya yang dibuang ke Sika diceritakan. Ketika rakyat Sika berjuang mengangkat senjata melawan Belanda pada tahun 1904, para pejuang Lombok ini ikut membantu rakyat Sika. Secara keseluruhan, Belanda berkuasa di Lombok hanya 47 tahun, yaitu mulai dari tahun 1895 sampai dengan 1942. Kekuasaan Belanda di Lombok berakhir ketika Jepang datang ke Lombok. Bagaimanakah kisah Jepang saat berada di Lombok? Ikuti terus kisahnya di Infonusa.